Kisah ini terjadi di desa tempat Warno tinggal sekitar tahun 2005 yang lalu. Kisah ini terjadi ketika salah satu kuburan baru yang dibongkar oleh orang yang tak bertanggung jawab dan hilangnya tali pocong jenazah yang ada di dalam kuburan itu. Mari kita dengarkan kisahnya. Banyak kejadian di sekitar kita. Di antara kita, banyak yang melihat mereka. Walau sepintas, itu terlihat jelas. Hidup kita berdampingan dengan mereka. Hanya alam yang membedakannya. Selalu ada peristiwa, maka akan aku kisahkan semuanya. Di sore hari, Warno sedang beristirahat sambil duduk di pinggir kebunnya. Hari itu Warno baru saja menanam beberapa pohon dan singkong di kebunnya. Warno tinggal di satu desa yang agak jauh dari kota. Desanya terletak di pinggir gunung di daerahnya. Masyarakat di sana juga masih hidup dengan cara yang sangat tradisional. Saat sedang beristirahat, tiba-tiba beberapa warga lewat sambil membawa sebuah keranda. Warga itu melewati Warno yang sedang beristirahat. Karena memang di sebelah timur kebun Warno itu ada sebuah pemakaman. Jadi biasanya jika ada warga yang meninggal, maka warga yang lainnya akan mengambil keranda yang disimpan di pemakaman itu. Warno terkejut dan bertanya siapa yang meninggal. Ucup, salah satu warga yang membawa keranda itu, memberitahu bahwa Pak Musdi telah meninggal barusan. Warno terkejut karena kemarin sore Warno bertemu dengan Pak Musdi dan Pak Musdi terlihat baik-baik saja kemarin. Jadi, Pak Musdi itu adalah salah satu sesepuh atau orang yang dituakan di desanya. Usianya memang sudah tua, sudah 96 tahun kala itu. Warno pun segera bergegas untuk pulang dan rencananya Warno juga akan datang ke rumah Pak Musdi. Setelah Warno pulang untuk mandi dan mengganti pakaian, Warno langsung pergi ke rumah Pak Musdi. Warga pun sudah berkumpul di sana. Warno masuk ke dalam dan melihat jenazah Pak Musdi yang benar. Warno melihat Pak Musdi yang sudah terbujur kaku. Singkat cerita, setelah asar jenazah Pak Musdi pun akan dimakamkan. Rombongan pun mulai berangkat mengantar Pak Musdi ke peristirahatan terakhirnya. Warno pun ikut mengusung keranda jenazah Pak Musdi. Di perjalanan Warno juga ikut sedih karena mengingat Pak Musdi yang baik dan harus berpulang saat itu. Hingga tibalah di pemakaman itu dan jenazah Pak Musdi segera dikuburkan. Dan setelah itu seluruh warga pun kembali pulang. Di perjalanan, Ucup pun menghampiri Warno sambil bergumam, apakah makam Pak Musdi itu akan aman? Jadi saat itu di desanya sedang ramai isu tentang maling. Sudah banyak rumah warga yang menjadi korban dari aksi maling itu. Walaupun warga sudah melakukan ronda setiap malam sampai pagi, tetap saja ada rumah yang dibobol oleh maling itu dan warga tak pernah melihat sosok maling itu. Kejadian itu sudah berlangsung sekitar 3 bulan. Konon katanya, jika maling itu tak kunjung terlihat dan tertangkap, maka warga percaya bahwa maling itu memiliki ilmu dari jimat, yang biasanya jimat yang dipakai adalah
tali pocong dari jenazah yang baru dimakamkan. Dan Ucup khawatir jika maling itu juga akan membongkar makam Pak Musdi. Warno hanya menghela nafas dan hanya berkata mungkin jimat itu cuma mitos dan mengalihkan pembicaraan. Keesokan harinya, di pagi hari di mana matahari baru terbit, salah satu warga histeris karena rumahnya sudah dibobol maling untuk kedua kalinya. Padahal rumah salah satu warga itu tepat di samping pos ronda dan semalam tadi banyak warga yang melakukan ronda di sana dan tidak melihat siapapun atau orang yang berperilaku aneh. Warno berpikir kembali tentang tali pocong yang dipakai jimat oleh maling itu. Di siang hari Warno pun kembali berkebun. Baru saja ia tiba di kebunnya, ia melihat Aji, salah satu warga di sana berlari dari arah kebunnya. Jadi, kebun Aji terletak di sebelah timur kebun Warno setelah pemakaman. Aji berlari menghampiri Warno dan memberitahu bahwa makam Pak Musdi telah dibongkar dan tali pocongnya hilang. Warno terkejut dan menemani Aji untuk memanggil warga lainnya. Setelah warga lain terkumpul, para warga bersama-sama pergi ke makam itu untuk melihat kondisinya dan hendak memperbaikinya kembali. Setelah sampai di makam itu, para warga terkejut saat melihat makam Pak Musdi yang terlihat acak-acakan dan geram pada pelaku yang mencuri tali pocong itu. Singkat cerita, makam Pak Musdi itu pun kembali dibenahi dan setelah itu para warga kembali pulang. Di malam hari, para warga pun kembali berjaga dan lebih waspada. Dan Warno pun ikut hadir di sana. Di tengah-tengah keheningan malam, Warno melihat bayang-bayang putih agak coklat dari balik pohon yang agak jauh dari pos ronda itu. Warno mengira itu adalah karung yang biasa digunakan warga untuk menutup buah-buahan ataupun sengaja disimpan di pohon. Namun setelah Warno memperhatikan lebih jelas, bayangan itu terlihat bergerak ke kanan dan ke kiri, seperti melenggak-lenggok. Warno pun semakin memperhatikan benda itu. Saat Warno sedang memperhatikan benda itu, tiba-tiba benda itu meloncat-loncat dan terbang yang membuat Warno terkejut dan berteriak, sehingga warga yang lain pun ikut terkejut. Warno langsung berkata bahwa di sana ada pocong. Warga pun langsung bangun dari tempat duduknya dan melihat ke arah yang Warno tunjuk. Jupri, salah satu warga di sana dengan beraninya menghampiri tempat di mana Warno melihat sosok yang diyakini pocong itu. Jupri berjalan sendirian ke arah sana. Warga pun tak ada yang berani menemaninya. Warga lain pun hanya melihat Jupri dari kejauhan. Hingga akhirnya warga melihat Jupri terdiam. Dan setelah itu Jupri langsung berlari ke arah warga lainnya. Warga bertanya apa yang Jupri temukan di sana. Jupri bercerita bahwa dia hanya mendengar suara Pak Musdi yang meminta agar tali miliknya dikembalikan. Semua warga pun terdiam dan teringat kejadian di mana makam Pak Musdi dibongkar dan tali pocongnya hilang. Seketika suasana di sana mendadak mencekam. Lampu patromak yang berada di sana pun dinyalakan agar suasana menjadi terang. Keesokan harinya, cerita tentang kejadian semalam pun tersebar luas hingga ke desa sebelahnya. Dan para warga pun menjadi geger dan takut untuk keluar rumah di malam hari.
Di malam hari, para warga pun kembali berkumpul untuk berjaga. Kali itu para warga membuat api unggun di sana agar suasana menjadi terang. Karena tidak dipungkiri, para warga masih teringat kejadian malam tadi. Suasana agak ramai karena warga terus melemparkan pembicaraan satu sama lain. Saat itu Warno juga larut dalam pembicaraan dan tak ingat kejadian tentang kemarin. Hingga satu ketika, semua warga dibuat diam ketika mendengar suara pria tua batuk dengan keras dari arah kebun di belakang pos ronda itu. Para warga hanya saling bertatap dan tiba-tiba suara orang tua terdengar meminta tolong agar tali miliknya dikembalikan. Warga pun ketakutan di sana hingga pada akhirnya tiba-tiba sosok pocong melompat entah dari mana dan jatuh tepat di atas pos ronda itu, yang membuat semua warga tak terkecuali Warno kabur tunggang langgang. Saat sedang berlari, Warno mendengar suara teriakan dari rumahnya, yang ternyata itu adalah teriakan dari istrinya. Istrinya berteriak karena menyadari bahwa semua perhiasan yang digunakannya hilang. Istri Warno pun baru menyadari ketika ia hendak pergi ke kamar mandi di malam itu. Warno pun bingung harus berbuat apa dan mengajak istrinya untuk pergi masuk kembali ke dalam rumah dan akan mencarinya esok pagi. Keesokan harinya, para warga dan sesepuh desa lainnya berkumpul di balai pertemuan untuk membahas masalah maling dan sosok pocong yang terus meneror desa itu semenjak kuburan Pak Musdi dibobol. Warno juga menceritakan bahwa tadi malam ia baru saja kehilangan perhiasan emas yang dipakai istrinya. Akhirnya, Pak Doya, salah satu sesepuh di desa itu, memberi arahan bahwa nanti malam ia akan mengundang Ki Gura, salah satu tokoh di desa tetangganya yang dianggap mampu dan mengerti untuk masalah seperti ini. Singkat cerita, malam pun datang dan para warga berkumpul di balai pertemuan. Ki Gura pun sudah hadir di sana. Rencananya para warga akan melakukan doa bersama agar masalah di desanya segera terselesaikan. Setelah semua warga terkumpul dan acara doa pun dilaksanakan. Setelah itu, Ki Gura pun mulai mencoba untuk mencari tahu tentang sosok pocong yang sering menampakkan dirinya itu. Salah satu warga pun diminta Ki Gura untuk menjadi mediator, karena Ki Gura akan mencoba untuk memanggil sosok pocong itu untuk mencari tahu akar masalahnya. Singkat cerita, sosok pocong itu pun datang dan merasuk ke tubuh mediator. Ki Gura bertanya kenapa sosok pocong itu sering menampakkan dirinya. Sosok pocong itu bercerita dan mengaku ia adalah Pak Musdi yang marah karena tali pocongnya diambil dan dijadikan jimat untuk suatu kejahatan dan digunakan oleh seorang maling itu, dan berkata bahwa maling itu akan datang ke balai itu sebentar lagi dengan keadaan tubuhnya seperti terbakar. Para warga pun terkejut dan penasaran siapa pelaku pencurian selama itu. Dan tak berselang lama, suara teriakan seorang pria terdengar dari kejauhan, dan ternyata suara itu datang dari Jujun. Jujun adalah salah seorang warga di sana yang dikenal jarang bergaul dengan warga. Bahkan warga mengetahui bahwa Jujun adalah seorang pengangguran. Namun ia selalu mendapatkan dan bisa membeli barang-barang yang cukup mahal. Jujun terus berteriak kepanasan, dan sosok pocong dari dalam tubuh mediator itu berteriak kalau itulah pelaku pencurian selama itu yang meresahkan warga. Dan ia memakai jimat berupa tali pocong yang membuat dirinya tak terlihat siapapun
ketika ia sedang melakukan aksinya. Setelah itu, sosok mediator itu tiba-tiba tumbang dan sosok pocong itu sepertinya sudah pergi. Para warga melihat Jujun kesakitan, namun para warga juga geram dan hampir menghakimi Jujun, namun segera dilerai oleh Pak Doya. Jujun diamankan ke salah satu ruangan di balai itu untuk diobati oleh Higura. Para warga pun melihat Jujun yang sedang diobati oleh Higura. Para warga terkejut ketika satu saat Jujun berteriak seperti akan memuntahkan sesuatu. Dan ternyata Jujun memuntahkan begitu banyak tali pocong dari mulutnya. Setelah kejadian itu, Higura pun keluar dan menenangkan warga dan menjelaskan apa yang terjadi. Higura menjelaskan bahwa benar, Jujun adalah pelaku pencurian dengan menggunakan tali pocong sebagai jimat. Dan Higura juga menjelaskan bahwa sosok yang sering menampakkan diri dan masuk dalam tubuh mediator itu bukanlah Pak Musdi. Itu hanyalah sosok yang mungkin dulu sering mengikuti Pak Musdi selama hidupnya, dan ia tak terima jika ada orang yang mencuri tali pocong dari jenazah Pak Musdi. Setelah hari itu, Jujun pun diserahkan ke pihak berwajib, dan setelah hari itu, suasana di desanya kembali tentram. Sosok pocong itu juga sudah tak menampakkan dirinya lagi. Itulah kisah tentang jimat tali pocong yang digunakan untuk kejahatan. Terus dukung Catatan Astral agar kami dapat selalu menyajikan cerita-cerita seram untuk Anda.